Setelah kita terima Yesus, Dia bekerja di hati kita. Kita seperti aliran-aliran mata air yang menyegarkan, yang menghidupkan, yang memberi kepuasan. Itu seharusnya pelayanan setiap anak Tuhan. Bukan mengutuk dan sebagainya, tapi memberkati. Tetapi saudara, kita lihat oleh kemarahan antikristus ini, dia mencemari anak-anak Tuhan dengan pengaruhnya. Lewat sinode-sinode, lewat siapapun yang bisa jadi sarana. Menimbulkan kebencian, pahit hati, dan menjadi pahlawan Yesus. Haleluya, selamat pagi saudara semua yang diberkati Tuhan. Di hadapan kita, bukan di hadapan kita ya, di tangan saudara, sudah ada roti dan anggur. Kita terus diingatkan akan kasih-Nya yang besar. Kita tidak boleh lupa hal itu karena itu pesan Tuhan. Buatlah ini sebagai peringatan akan aku. Namun sebelumnya mari kita perhatikan firman Allah. Saya akan membahas tema firman Allah seperti yang sudah dibahas pada 3 minggu yang lalu, ketika minggu ketiga kita merayakan perjamuan Tuhan. Saya berbicara tentang antikris sebagai penguasa dunia, dan tanda-tanda kesini sudah sangat kuat, apatah lagi kalau kita meneliti firman Allah lebih dalam. Semua yang dinubuatkan oleh firman Tuhan bagi kita, semuanya, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semua digenapi. Mari saya ajak saudara membuka kembali kitab Wahyu pasal yang ke-13. Kembali kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Senang sekali kalau saudara buka Alkitab, apapun medianya, tetapi saya juga menyediakan di layar LED. Saya membaca, saudara memperhatikan dengan saksama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama hujatan kepada Allah. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, iblis, memberikan kepadanya, kepada binatang tersebut, yang tidak lain adalah gambaran dari seorang manusia. Tetapi kemudian dia menyerahkan dirinya kepada iblis, kepada naga. Sehingga iblis memberi apa? Kekuatannya, tahtanya, dan kuasanya yang besar. Saya tidak perlu mengulang lagi panjang lebar, sebab 3 minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada saudara, walaupun tidak semua ya, saat itu saya menyampaikan dalam ibadah yang kedua, bahwa binatang yang keluar dari dalam laut di ayat ini
adalah gambaran munculnya tokoh antikris itu. Laut berbicara tentang masa yang banyak umat manusia di dunia ini. Dari sekian banyak manusia akan muncul satu tokoh yang kemudian bergelar antikris dari antara manusia. Dan kita sudah pelajari juga latar belakang antikris ini. Pada saat itu, saya juga menjelaskan kepada saudara bahwa pada awalnya jangan kaget bahwa antikris adalah seorang hamba Tuhan yang pada awalnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu kalau saudara membaca Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10, kalau bisa ditayangkan ayat ini. Pada awalnya peran atau pelayanan antikris ini digambarkan seumpama bintang yang menyala-nyala seperti obor. Sekilas kita baca, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit apa? Sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Bapak Ibu, bintang biasanya cahayanya kecil. Sehingga anak-anak TK menyanyikannya bintang kecil di langit yang tinggi. Nyalanya kelap-kelip. Tetapi bintang yang satu ini, nyalanya begitu luar biasa. Seperti obor. Seorang hamba Tuhan yang memberkati begitu banyak orang. Mereka menerima cahayanya, melihat pelayanannya begitu dahsyat dan spektakuler. Tetapi karena si hamba Tuhan ini, dia tidak menjaga kekudusan hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tidak berjalan sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya Allah campakkan dia. Diibaratkan seperti bintang yang jatuh. Sehingga hidupnya berubah 180 derajat. Dari seorang pelayan Tuhan yang dipakai dengan dahsyat. Setelah dia jatuh dan berserah diri kepada iblis, ia menyeret para pengikut Yesus. Yesus menubuatkan kalau bisa orang-orang pilihannya juga ikut diseret. Diseret untuk apa? Untuk menyembah iblis. Bahkan menyembah dirinya. Karena dia juga ingin disembah sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sedikit latar belakang tentang antikris. Jadi dia bukan seorang komunis, ateis, atau agama-agama lain. Dia pada awalnya seorang anak Tuhan. Hamba Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita sudah punya jaminan keselamatan, tapi hidup kita harus hati-hati. Betapa pentingnya kita Kristianos terus ada di atas kebenaran firman Allah. Dan itulah sebabnya saudara, di ayat pokok yang kita baca, tepatnya saudara lihat di ayat 2, iblis yang diumpamakan sebagai seekor naga itu memberikan kepada antikris apa? Saudara lihat. Saudara lihat di catatan. Kekuatannya. Kekuatan siapa? Sepenuh-penuhnya kekuatan iblis dialihkan kepada manusia yang satu ini.
Selain kekuatan apa? Kekuatannya apa? Tatanya, kedudukan. Kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, kedudukan iblis itu apa? Dia penguasa dunia. Bahkan dia juga pemegang kunci alam maut. Itu sebabnya kita lihat ada kematian. Itu diberikan sepenuhnya iblis kepada antikris. Dan satu lagi yang iblis berikan kepada antikris adalah kekuasaannya yang sangat-sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dengar baik-baik, antikris pada saat dia berkuasa nanti, dia menjadi manusia yang paling berkuasa di bumi ini. Dan antikris bisa melakukan apa saja di dunia ini. Semua dan apa yang diinginkannya, apa yang dikehendaki, dia bisa lakukan seperti yang iblis telah lakukan. Mulai dari Taman Eden sampai sekarang ini. Walaupun secara rohani dia sudah dikalahkan oleh karya Yesus yang kita rayakan pada pagi hari ini. Persis seperti bosnya, yaitu iblis. Itu sebabnya sangat perlu sekali saudara ketahui bahwa kitab Wahyu, dia tidak merinci semua detail apa yang dilakukan antikris kepada para pengikut Yesus, yaitu saudara dan saya. Dia terus berusaha mengincar untuk menyeret. Sekarang masih dilakukan oleh iblis, tapi nanti secara fisik akan diserahkan kekuasaannya seperti yang sudah kita pelajari kepada orang yang satu ini. Supaya orang-orang Kristen saudara diseretnya dan tidak lagi ada di dalam Yesus. Karena kita melihat itulah target utama dari pekerjaan iblis. Siapa yang diseret? Mereka adalah siapa yang diseret? Semua adalah orang percaya. Tetapi nanti secara fisik dia akan lakukan terhadap gereja, orang percaya yang tidak turut disingkirkan ke padang gurun. Karena merekalah yang akan tertinggal dan berhadapan dengan antikris. Sebab itu, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 dipakai istilah seperti ini. Coba kita lihat. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ayatnya mana? Maka marahlah siapa saudara? Naga itu. Oh, belum muncul juga. Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan yang dimaksud di ayat 17 ini gereja yang sempurna. Yang saya pakai istilah pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir, yang pada penyingkirannya digambarkan seperti burung nasar yang besar, yang terbang, meninggalkan komunitas dunia secara umum ini. Karena iblis tidak bisa mengejar gereja yang sempurna. Pengikut Yesus yang sejati, yang disingkirkan oleh Allah ke padang gurun. Maka saudara, apa yang antikris lakukan? Dikatakan iblis memerangi keturunan yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah
dan di mulutnya ada kesaksian Yesus. Jadi keturunan yang lain yang dimaksud di ayat ini tidak lain adalah pengikut Yesus, tetapi mereka tidak masuk dalam bagian pengikut Yesus yang sejati. Jadi mohon maklum jemaat kalau gembala cerewet. Yuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadilah Kristianos, pengikut Yesus yang sejati. Lakukan semua firman Allah, tujuannya bukan lain. Gembala, apalagi hati Yesus, tidak mau ada anak-anak Tuhan yang kemudian nanti tertinggal, sehingga akan jadi objek sasaran daripada antikristus. Jadi karena marah tidak bisa mengejar gereja yang sempurna, maka gereja yang tertinggal itulah akan menjadi sasaran mereka. Karena mereka tidak turut disingkirkan dengan segala tatanan pemerintahan dan kekuasaannya secara sistematis. Dia akan kuasai semua manusia. Kalau di Indonesia, dari masyarakat Indonesia ke tingkat gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, sampai RT RW, saudara. Mereka punya sistem penguasaan begitu rupa. Mau lari kemana? Nah sekarang yang saya angkat di sini untuk juga kita pelajari bersama-sama apa maksud memerangi. Sebab dikatakan di sini, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Apa maksudnya memerangi? Yang pertama, memerangi yang dimaksud di sini adalah memerangi pengikut Yesus yang tertinggal tentunya, supaya beralih. Saya tempatkan di sini. Dari beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, diseret oleh antikris dengan segala cara untuk menjadi pengikut antikris, yang otomatis adalah pengikut iblis. Coba kita lihat pasal 13 kitab Wahyu. Tadi kita bacakan ayat 1 dan 2. Sekarang lanjutannya ke ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Kalau saya terjemahkan, dan mereka menyembah iblis itu karena iblis memberikan kekuasaan kepada antikris. Sebab dianggapnya dialah yang akan menjadi solusi semua permasalahan di dunia ini. Orang yang satu ini. Terus, dan mereka menyembah binatang itu. Bentuk penyembahannya apa? Perhatikan, sambil berkata ucapan. Ini ada kaitannya sekali dengan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 nanti. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Artinya siapa yang seperti antikris ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ucapan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya diucapkan oleh manusia bagi Allah kita yang Maha Kuasa. Yang kita sebagai orang Kristen sudah kenal siapa oknumnya. Tuhan Yesus Kristus. Tapi kini dialihkan dari Yesus untuk tokoh yang satu ini.
mengerikan. Itulah cara bagaimana antikris nanti memerangi. Dengan cara menyeret begitu rupa. Dari penyembahan kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Kepada antikris dan iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, membuat pernyataan seperti kalimat yang sudah kita baca dalam pasal 13 ayat 14 kitab Wahyu. Untuk menyembah antikris sebagai penguasa, sebagai Lord, atau setara dengan Tuhan seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Jeff ketika berkhotbah tentang penyembahan. Sebab itu, betapa pentingnya kita semua pegang pada syahadat Kristiani. Masih ingat syahadat Kristiani? Nggak ada di ini. Ditampilkan saja. Roma 10 ayat 9 dan 10. Pengakuan ini nggak boleh bergeser dari mulut kita. Apapun yang terjadi, saudara. Lihat, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan pengakuan dengan iman dan ucapan dengan mulut. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan dan diselamatkan. Ini harus dipegang, tapi nanti oknum yang satu ini akan memaksa dengan segala cara orang untuk bergeser, dan pengakuan ini dialihkan kepada oknum yang lain. Dalam nama Yesus itu harus jauh dari diri kita. Sebab itu saudara ingat ayat ini dan terus ucapkan. Dan ada di batin kita bahwa satu-satunya Allah yang benar. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dipaksa menghujat Allah yang benar. Tadi ayat 4, sekarang kita pindah ke ayat yang kelima. Wahyu 13 ayat 5, saudara perhatikan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Kepada antikris diberi mulut yang begitu sombong dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. 3,5 tahun. Dia menghujat Allah begitu rupa. Kita lihat. Ada tokoh-tokoh agama. Saudara, di rumah ibadatnya, apa yang dia ucapkan? Menghujat-hujat Allahnya orang Kristen. Saya tidak sebut orang itu antikris, tetapi roh antikris ada di dalam diri orang itu. Tapi nanti ini akan dipaksakan, saudara, kepada para pengikut Yesus yang tertinggal. Orang-orang Kristen, pengikut Yesus yang tidak turut disingkirkan ke padang gurun, akan dipaksa untuk menghujat dan menyangkal Bapa, Putra, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Saudara nanti bisa baca di rumah kelengkapannya mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dipaksa begitu rupa. Dengan lain kata, tujuan antikris itu adalah agar seluruh penduduk dunia
tidak terkecuali. Selain ada di bawah kekuasaan antikris, mereka juga dipaksa oleh antikris untuk memuji dan menyembah iblis dan antikris. Seperti kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian pun antikris melakukannya. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-18. Lompat ke ayat 18. Cukup jauh lompatan kita. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu ialah 666. Betapa pentingnya kita memiliki hikmat. Sehingga tidak terkecoh dengan ancaman dan provokasi begitu rupa apapun yang harus diderita. Kalau sudah mulai saudara bergeser, namanya akan dihapus dalam buku kehidupan. Itu yang mengerikan. Nanti kita akan ke sana. Sekarang saya pindah ke ayat yang ke-7. Ini poin yang ketiga. Memerangi orang kudus. Ayo, kita lihat ayatnya. Dan ia, antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Inilah orang-orang kudus, gereja yang tertinggal, yang tidak turut disingkirkan. Dan untuk mengalahkan mereka. Jadi segala cara antikris lakukan, salah satu diantaranya memerangi. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Saya sudah katakan tadi kepada saudara, dunia akan dia kuasai. Semua sistem pemerintahan. Sehingga mulai dari tingkat RT, RW, lurah, terus saudara. Sampai pemimpin-pemimpin negara. Ketika disuruh berkumpul di Harmagedon. Nanti kita akan ke sana. Semua akan tunduk dan takluk. Mengikuti perintah antikris ini. Cuma saya ingin bahas lebih jauh dengan cara apa antikris memerangi orang kudus atau pengikut Yesus yang tertinggal itu. Seluruh sistem, yaitu pemerintahan di dunia ini akan dipegang dan di bawah kekuasaan antikris. Yaitu mulai dari perekonomian. Saudara sudah melihat nggak gejala ke sana? Semua sudah bersifat global kan? Kita nggak bisa lagi parsial, hanya Indonesia, negara-negara yang parsial, Korea Utara, sekarang RRC juga, Rusia apalagi. Keuangan, perdagangan, politik, pendidikan, semua bidang-bidang lainnya, saudara. Antikris yang akan mengatur dan mengendalikannya. Sebab itu, jangan kaget saudara. Apa yang sudah dinubuatkan firman Allah akan digenapi. Untuk menerapkan rencana ini, sistem ini, antikris akan menerapkan sistem yang sudah dinubuatkan jauh oleh Alkitab, yaitu firman Allah. Dan juga menjadi bahan perbincangan hamba-hamba Tuhan, bahkan masyarakat dunia sekarang.
tentang materai antikris atau chips antikris. Saya bukan berbicara bahwa vaksin itu antikris ya, tetapi saudara semua akan merujuk ke sana. Kalau saudara satu waktu ketika tinggi-tingginya ya COVID-19, kalau pergi ke mall diperiksa, nggak ada vaksin. Kalau saudara ke stasiun belum divaksin 2 kali. Demikian juga ke lapangan terbang untuk bepergian. Nanti semuanya akan tersistem ke sana. Dan sekarang kita lihat banyak sekali kan bentuk chips dari berbagai-bagai perusahaan, apalagi bank saudara, dan kegiatan-kegiatan lainnya, tetapi nanti akan hanya ada satu yang menguasai ekonomi, keuangan, maka chips dialah yang akan berlaku dan dikenakan. Sehingga semua harus jadi member. Kalau mau bertransaksi, kalau mau beli ini dan itu. Kalau tidak, tutup pintu. Sehingga yang gak kuat udah beralih, pindah. Coba, saya ingin menayangkan, ini padahal panjang sekali ya videonya saudara, tapi dipotong-potong karena memang waktu nggak memungkinkan ya. Coba kita lihat yang pertama video orang, sebentar, menerapkan sistem chips itu untuk pribadi. Orang ini pinter, dia bisa buat sendiri sistem, dia suntikan sendiri, dia tunjukkan jarum suntiknya. Wow saudara. Sehingga masuk ke rumahnya siapapun gak bisa masuk. Kecuali tangannya dia. Pintu terbuka. Masuk ke kamar pribadi, siapapun gak bisa masuk. Chipsnya. Untuk kepentingan pribadi. Apalagi brankas. Mau seperti apakan pun gak akan bisa. Coba kita lihat orang ini. Saya sendiri sudah microchip implant di tangan saya, di sebelah kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan. Ini lihat saudara. Dan ini yang sebelah kiri. Di dalam sini, di siri ini awalnya, ini ya, jadi saya sudah buka dari dulu. Jadi ini di dalam seal ini, nanti di dalam sini itu ada chipnya di sini, cuma saya udah implant di sini. Nah, jadi guys untuk fokus dulu. Chipnya di dalam sini. Jadi guys, di sini jarumnya segitu gede ya guys ya. Sebentar. Kalau ini perusahaan saudara, perusahaan. Ya, jadi seorang pimpinan perusahaan dia ingin hanya karyawannya saja yang bisa berakses, baik keluar, baik masuk atau urusan apapun. Lalu dia terapkan chips itu. Jadi jangan saudara berpikir ini sudah antikris, belum. Si anak muda ini juga belum. Ini sistem yang nanti akan sepenuhnya dikuasai oleh satu orang itu. Antikris. Sehingga orang yang ingin melakukan transaksi keuangan apapun juga harus berakses dengan chips ini. Antikris. Coba kita lihat. Jadi seluruh karyawan diwajibkan. Participating employees will be able to use it to open doors, log onto their computers, and pay for snacks. It's completely voluntary. It's a big needle though. I think yours was bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. Not too bad, huh? Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, in a lot of ways convenience.
really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break room. And then to finalize your payment, you'll put your RFID chip, hold it against it. Now my unique card that's identified with the RFID chip is asking if I'd like to put the $6 on my chip. So yes. Nah, saudara, itu perusahaan. Jadi dia nggak bisa diintervensi, dia nggak bisa diterobos oleh siapapun, sebab selain karyawan, nggak bisa masuk yang lain. Tapi, nanti ini ke tingkat satu negara, bahkan ke tingkat dunia. Siapa? Yang legal lewat chips, si tokoh yang satu ini, antikris. Untuk satu negara, saya kasih satu misalnya. Satu waktu saya pimpin seminar di Amerika, saudara. Kemudian ada satu ibu gembala bertanya, Pak Pendeta, bolehkah orang Kristen pakai chip? So, saya bilang, jangan dong. Tapi begini Pak Pendeta, setelah pemerintahan kedua Obama, saudara, dia mau lengser, dia ingin meninggalkan legacy ya. Dia buat yang namanya istilah Obamacare. Bahkan sekarang saya dengar saudara dicanangkan ini akan diteruskan oleh penerusnya yaitu Joe Biden ya. Ini masih berita yang simpang siur. Lalu apa kaitannya? Begini, Obamacare melakukan program adalah pokoknya sifatnya sangat baik sekali saudara. Anak yang masih dari kandungan sudah bisa dapat jaminan dari pemerintah. Free. Ya. Lalu lahir dan sebagainya, besar pendidikan dan sebagainya. Jadi semua orang yang sudah, walaupun dia bangsa Indonesia, yang sudah berimigrasi ke sana, saudara, dia sudah jadi warga negara sana. Jadi walaupun dari latar belakang bangsa apa, dapat jaminan seperti itu. Syaratnya kami harus menerima chips itu. Waduh, kalau soal ini, saudara saya katakan hati-hati. Hati-hati, walaupun itu masih sifatnya satu negara. Dan jangan terus bilang, oh Obama itu tokoh antikris, sama sekali bukan, saudara ya. Kalau roh antikris ya, who knows ya, kita nggak tahu. Nah, jadi kita lihat saudara, sistem seperti ini akan diterapkan dan itu bersumber dari tokoh yang satu itu. Jadi apa yang firman Allah katakan akan digenapi. Dan waktu kita ke sana sudah sangat dekat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita lebih mencintai Yesus. Kita buktikan cinta kita dengan perilaku kita, sikap kita. Tapi pengakuan kita ketika kita memegang roti dan anggur. Itu biarlah tetap jadi prinsip kita dalam hidup ini. Waktu sangat terbatas, saya langsung saja ke poin 4. Bagaimana dengan pengikut Yesus yang ketinggalan lalu dia merasa takut. Bila ada pengikut Yesus, tapi oleh karena merasa takut, takut dianiaya antikris, takut tidak bisa berjual beli, ada uang tapi kalau bukan members nggak bisa. Ingin ke mall harus punya akses chipnya dia, nggak akan masuk. Akan ditolak, pintu itu akan tertutup, malah yang bunyi alarm. Ini belum ada chips, ditangkap. Dipaksa untuk terima chips antikris.
Sehingga orang itu tidak mau menderita karena Yesus, lalu ambil keputusan saudara jadi pengikut Yesus. Wow, jadi pengikut antikris. Wow, mengerikan sekali. Firman Allah katakan kepada orang seperti ini yang menyangkal Yesus karena takut kepada antikris. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, akan menyembah antikris. Tidak lagi menyembah Yesus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara percaya nama saudara sudah ada di buku kehidupan kekal di sorga? Sebagai warga Allah? Tetapi itu akan terhapus kalau kita nggak bertahan, lalu nyebrang. Oh, bapak-bapak ingatkan anak-anak kita, keluarga kita. Biarlah mereka pegang prinsip sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh saat penyingkiran tiba. Kita turut disingkirkan. Tidak masuk dalam pemerintahan antikris. Satu lagi ayat. 20 pasal 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Buku sensus penduduk sorga. Nama saudara ada di buku Mahanaim sebagai keluarga Mahanaim. Yang belum mendaftar, daftarkan ya. Supaya saudara jelas anggota GPDI Mahanaim. Tetapi di atas segala-galanya yang paling penting, nama kita di buku kehidupan. Tapi kalau nama kita tidak tertulis di sana, apa katanya? Dilemparkan ke dalam lautan api. Dan berikutnya, antikris akan melakukan penyiksaan fisik. Sebab itu salah satu cara yang antikris perbuat untuk membuat orang-orang takut lalu mengikuti keinginannya. Antikris akan melakukan penyiksaan fisik. Banyak orang yang takut dan tidak mau. Banyak orang yang takut dan tidak mau belajar, dengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi Yesus sudah menubuatkan tentang kinerja antikris. Dalam Matius pasal 24 ayat 21. Saya akan akhiri khotbah saya. Lihat. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu. Enak dibaca bersama ya. 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Seperti Jenderal Titus dengan kejamnya. Dan ini secara perspektif menunjuk kepada tokoh yang satu ini. Dia akan melakukan siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi
sejak awal zaman. Jadi siksaan-siksaan yang dilakukan zaman Belanda, Jepang, kemudian PKI dan sebagainya, itu nggak ada apa-apanya. Bagaimana dengan sikap Tuhan ketika melihat anak-anaknya mengalami hal seperti itu dari sorga? Yesus Allah yang berbelas kasihan. Karena dahsyatnya siksaan yang dibuat antikris kepada orang-orang yang tidak mau menyembah antikris. Maka Yesus dari sorga dia berbelas kasihan. Dia nyatakan belas kasihannya kepada pengikut Yesus yang sungguh-sungguh setia. Cara berbelas kasihannya dengan apa? Mari kita pindah, perhatikan kalimat ini. Oleh karena orang-orang pilihan Allah, waktunya akan dipersingkat. Dari sorga, Allah melihat gereja yang tertinggal. Allah tidak akan biarkan. Yesus tidak akan biarkan. Dia hargai iman. Maka waktunya akan dipersingkat. Apa maksudnya waktunya akan dipersingkat? Kalau para pengikut Yesus akan dibiarkan hidup 3,5 tahun sepanjang antikris memerintah dengan siksaan seperti itu, Yesus sendiri katakan tidak ada orang yang bisa bertahan. Tidak ada pengikut Yesus yang akan bertahan. Karena antikris tidak akan pernah berhenti menyiksa dengan siksaan-siksaan yang dahsyat. Siapa tahan? Itu sebabnya perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Tetaplah sabar, tetaplah tekun, tetaplah setia. Saya harap nggak ada yang di sini masuk. Semuanya disingkirkan. Karena jadi pengikut Yesus yang sejati. Yang punya prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Maka saudara, waktu hidup mereka akan dipersingkat. Gembala yang baik itu yaitu Yesus. Dia akan mempersingkat umur para pengikut Yesus di masa 3,5 tahun. Itu sebabnya kalau kita pindah dari ayat 22 di Matius 24 ke ayat 23, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Kenapa? Karena waktunya Tuhan akan persingkat. Jadi, dimungkinkan bulan-bulan pertama pemerintahan antikris, anak Tuhan sudah mati semua. Itu sebabnya nanti minggu berikutnya kita akan pelajari bagaimana antikris akan merajalela, tetapi yang jadi sasaran tembak bukan anak Tuhan lagi. Karena anak Tuhan waktunya sudah dipersingkat. Kebaikan Yesus buat kita. Tapi bukan berarti, saya ada peluang kalau gitu. Saudara jangan main-main. Lebih baik kita pilih jadi pengikut Yesus yang sejati. Tetap setia. Saudara berani ungkapkan di hadapan Tuhan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau apapun yang terjadi Tuhan. Komitmen kita, ku tetap cinta. Haleluya.